Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jurnal Leni Official. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing tentang gimana sih caranya aku sampai di Jepang. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Nah, kita lanjut aja. Jadi awal mulanya itu aku masuk ke pelatihan di LPK. Nah, masuknya itu di tanggal 24 Oktober 2022 itu udah masuk ke pembelajaran awal gitu. Kayak awalnya tuh kayak ada orientasi dulu selama kurang lebih 4 harian. Itu kalau nggak salah tanggal 24 itu hari Rabu. Nah, dari hari Rabu sampai hari Jumat itu kayak kita kayak buat pengenalan dulu nih tentang LPK itu kayak gimana, terus apa aja yang benefit apa aja yang didapat kalau kita masuk ke LPK situ, terus juga pokoknya seputar tentang LPK-nya gitulah. Di hari Senin itu kita fokus buat belajar huruf-hurufnya dulu. Di perjepangan itu kan ada 3 huruf gitu ya. Ada hiragana, katakana, dan kanji. Jadi kita tuh di situ untuk awal itu difokusin buat belajar cara nulis, terus juga cara dibacanya apa itu hiragana sama katakana. Nah, setelah udah di situ udah lumayan bisa, kita langsung masuk ke bab itu kayak tentang apa ya, ngapalin kotoba, terus juga tentang pemahaman bumbu-bumbunya dijelasin kayak gimana, terus juga biasanya pas waktu itu setiap minggu itu pasti aja ada sikengnya gitu, jadi ada ujiannya. Terus kalau untuk kotobanya itu kita hampir tiap hari itu setoran kotoba mulai dari bab 1 sampai bab seterusnya gitu. Nah, kebetulan pas waktu aku itu di bab 7 itu ada mensetsu. Nah, kebetulan juga kita tuh diikutin, yang kelas pemula itu diikutin semuanya di mensetsu itu, dan alhamdulillahnya karena pihak perusahaannya itu lagi butuhin banyak, jadi kita itu semuanya diterima. Ada sekitar 11 orang yang ikut mensetsu dan itu diterima kan semuanya. Tapi ini tuh mensetsunya untuk program yang TG atau Tokutegino. Nah, seperti yang kalian tahu kalau TG itu harus ada harus ada sertifikat bahasa sama sertifikat skill. Nah, jadi di situ setelah kita udah dinyatain lulus, pas waktu itu jobnya emang pengolahan makanan. Nah, setelah kita dinyatain lulus, kita tuh kayak harus ngejar sertifikat bahasa sama SSW-nya gitu. Nah, itu kita ikut mensetsu itu sekitar akhir November deh. Akhir November, jadi sekitar kurang lebih itu belum sebulan belajar di situ, tapi udah diikutin mensetsu dan alhamdulillahnya keterima. Nah, dari situ kan otomatis kita harus ngejar bab sama ngejar SSW-nya juga. Nah, di situ belajar sekitar mulai ngejar babnya itu di bulan Desember, awal Desember sampai sekitar awal Februari itu kita ikut ujiannya. Nah, yang pertama itu kita ikut ujian SSW dulu, karena SSW kayak yang lebih ke pemahaman aja sih menurutku, lebih ke pemahamannya. Terus juga dalam 1 bulan itu kita ikut 2 ujian. Jadi yang pertama di minggu yang pertama itu ikut ujian SSW, dan minggu terakhir, minggu keempatnya aku ikut ujian untuk skill bahasanya gitu. Nah, setelah sekitar kurang lebih berarti kan 2 bulanan ngejar bab sama ngejar SSW juga, karena semakin cepat semakin baik kan. Kalau misalkan kita persyaratannya udah full nih, udah semua, udah ada persyaratan sertifikat bahasa dan SSW-nya, itu bakal cepat gitu prosesnya. Nah, terus kita belajar sampai, karena kita ngejar juga, jadi dalam 1 hari itu kita 2 bab
dalam satu hari 2 bab. Nah kebetulan juga yang pemula itu kan cuma ada 3 orangan ya, 5 orang. Yang pemula itu ada sekitar yang pemula banget itu sekitar ada 5 orang. Kalau yang selebihnya itu jadi kayak udah mereka udah belajar sampai bab 25. Kalau kita kan bener-bener dari bab 7. Jadi mereka itu ngikut kita dulu nih, kayak ngikut ngulang dari bab 7 lagi. Kebetulan kita itu baru sampai bab 7. Nah, dari bab 7 sampai bab 25 sampai bab 50 lah ya. Sampai bab 50 itu kurang lebih sekitar 2 bulanan, dari Desember, Januari, 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih, seminggu lah, sekitaran segitu. Terus jadi karena kita ngejar juga, jadi kayak misalkan dari pagi sampai kan kita masuk itu dari jam 9 sampai istirahat pertama. Istirahat itu kan jam 12. Itu fokus buat belajar belajar Mina gitu. Kebetulan kita juga pakainya Mina Nihongo. Nah itu dari pagi sampai jam 12 itu belajar Mina, terus dilanjut lagi masuk jam 1 sampai jam 3 itu lanjut Mina lagi. Nah terus kan jam 3 itu istirahat. Nah dari habis istirahat sampai jam 5 kita baru belajar ngejar SSW-nya. Jadi setiap hari hampir sekitar 2 bulanan lebih itu kita begitu gitu, karena ya emang bener-bener ditarget, bener-bener ngejar banget gitu. Ini pokoknya Februari harus ikut ujian gitu kan. Jadi gimana caranya biar sebelum Februari itu kita tuh udah kelar gitu ininya, materi-materinya. Nah terus kebetulan ujian SSW-nya itu di tanggal 9. Nah di tanggal 9 itu ikut semuanya, 11 orang itu ikut ujian semua. Dan alhamdulillahnya SSW-nya itu lulus. Terus kan masih ada ini lagi nih, masih ada ujian lagi kan di minggu keempatnya. Nah di minggu keempatnya ujian JFT, karena persyaratan untuk TG itu yang bisa dipakai adalah JFT A2 atau JLPT. Nah itu kalau yang lain itu nggak bisa gitu. Walaupun misalnya kayak kalian misalkan kayak udah punya NATES atau punya JTES gitu, itu kalau untuk TG nggak bisa gitu. Sejauh ini sih kayak yang belum bisa lah ya. Tapi kalau NATES itu setahu aku bisa dipakai untuk magang Kaigo. Itu NATES gitu. Tapi kalau misalkan untuk Tokote Gino itu yang bisa dipakai itu JFT A2 dan JLPT. Kalau JLPT itu bisa kepake ke semuanya gitu, mau magang mau TG itu bisa. Nah terus SSW udah dapet nih sertifikatnya, terus kan di minggu keempatnya ikut JFT. Nah kebetulan JFT itu aku gagal gitu. Jadi pokoknya kalau JFT itu minimal poinnya kan 200. Nah pas waktu itu kurangnya tuh jauh banget, karena ya gimana ya, mungkin kalau SSW kan menurutku masih bisa dipakai logika gitu kan. Jadi kalau misalnya jawabannya bisa apa ya, kayak lebih ke ini nggak nyambung deh, tapi lebih nyambungnya pakai ini gitu, lebih nyambungnya yang ini gitu. Kalau SSW itu aku pikir masih bisa begitu. Tapi kalau misalnya kayak yang JFT itu kan kayak bener-bener kita tuh harus minimalnya ya tahu kotobanya gitu kan. Kalau misalkan udah tahu kotobanya, kita juga bakal lebih enak ngerjainnya. Terus kita juga bakal lebih tahu ini tuh maksudnya kayak gimana gitu pertanyaannya gitu kan. Nah itu di ujian pertama itu aku gagal gitu kan. Nah terus setelah gagal ini kan ternyata ada mensetsu lagi. Jadi mensetsu di beda perusahaan. Nah kebetulan juga sepertinya itu kita tuh diikutin beberapa mensetsu. Jadi kita tuh diikutin lagi. Nah kebetulan yang diikutinnya itu yang udah punya salah satu atau dua-duanya sertifikat itu, sertifikat bahasa sama sertifikat SSW-nya, kayak ngebutuhin buat TG gitu. Jadi kita yang diikutin itu yang udah punya salah satu sertifikat itu. Nah kebetulan karena aku udah punya salah satu sertifikat itu, jadi aku diikutin lagi. Ada 4 orang. Yang satu ini
dia udah punya dua-duanya, sertifikat bahasa dan sertifikat SSW-nya. Terus yang dua ini mereka udah punya JFT-nya, udah punya sertifikat bahasa, dan yang terakhir aku itu udah punya SSW-nya. Jadi masih kurang satu. Yang 3 orang ini masih kurang satu sertifikat, tapi yang satu ini udah full, dua-duanya udah dapet gitu. Nah, kita diikutin lagi Mensetsu itu. Nah, terus alhamdulillahnya keterima juga. Jadi posisinya kita berempat ini jadi kayak punya 2 job gitu, kayak punya 2 job, tapi kita juga harus milih kan, kita mau pilih yang mana gitu, mau job yang pertama atau mau job yang kedua. Karena setelah dipikir-pikir, setelah dirunding-runding, akhirnya kita berempat itu milih job yang kedua. Nah, terus juga kenapa akhirnya milih job yang kedua ini, karena setelah sekitar seminggu setelah Mensetsu itu orang Jepang itu datang terus kayak ngobrol sama kita kayak gimana gitu. Terus juga apa aja sih kendalanya, apa aja yang masih kurang persyaratannya. Nah, di situ kita ngasih tahu lah ya kalau misalkan persyaratan kita tuh masih ada yang kurang gitu. Terus mereka juga kayak ngasih semangat gitu, ya udah semangat ya buat belajarnya, terus buat dapetin sertifikatnya. Terus juga pokoknya intinya kayak dikasih motivasi gitulah, dikasih motivasi biar kita tuh cepat berangkat. Setelah orang Jepangnya datang ke sini, terus jadi kayak kita tuh kayak makin semangat kan, kayak buat ini nih harus bener-bener bisa selesai gitu. Karena kan targetnya itu kalau udah selesai itu di bulan 5 itu kita udah sending data gitu kan. Akhirnya pas waktu itu ada kendalanya itu di jadwal. Sebelumnya juga buat bisa daftar itu 2 minggu sebelum hari H-nya itu baru dibuka, tapi ternyata pas 2 minggu sebelum ujiannya pas dibuka itu kan sempet kayak ngedown gitu lah, kayak ibaratnya kayak mungkin banyak yang ngebuka, jadi sempet hari pertama hari kedua tuh kayak bener-bener nggak bisa dibuka gitu webnya. Jadi ada kan webnya itu namanya Prometic, itu khusus buat kayak kita mau daftar GFT atau daftar SSW-nya juga di situ. Nah, pas dibuka itu ada kendala itu karena mungkin banyak yang ngebuka, jadi susah dibuka sama kita gitu. Ternyata jadwalnya itu udah habis semua, slotnya itu udah habis, mau dari di Jakarta, di Bandung, di tempat apa ya, Jakarta Raya, Pademangan itu juga udah pada habis gitu kan. Terus ada pun sisa tapi yang jauh banget gitu, ada di, kalau nggak salah ada di Surabaya. Itu pun cuman sisa 1-2 gitu. Jadi bener-bener kayak kita tuh kayak gila sih, ini kayak mungkin beneran magang dihapus kali ya. Jadi kayak orang-orang tuh kayak pada cepet-cepetan ini gitu, cepet-cepetan daftar gitu, cepet-cepetan ngebooking jadwal buat ujiannya gitu kan. Nah, terus setelah itu akhirnya kayak ya udah kan nggak dapet. Jadi akhirnya aku mutusin buat bulan berikutnya. Nah, kebetulan aku dapet di tanggal 8 Juni. Harusnya aku tuh ujiannya di tanggal 8 Juni. Padahal di situ kayak sebenarnya kan ini kan, kalau untuk GFT itu katanya kalau misalkan nih bulan ini kita ikut terus gagal, nah bulan depan kita nggak bisa daftar kan, tapi bisa daftar lagi di bulan depan berikutnya gitu, di bulan berikutnya. Nah, tapi ternyata di bulan berikutnya, tepatnya di bulan 4 itu pas puasa itu dia sama sekali nggak ngebuka, nggak ada jadwal gitu, nggak ada apa. Jadi otomatis kan mau nggak mau nungguin di bulan kelima gitu kan, nungguin di bulan kelima. Tapi ternyata pas dicek bulan 5 itu slotnya udah habis semua, ada di bulan 6. Jadi mau nggak mau harus ngikut di bulan 6. Nah, terus berhubung karena dari pihak perusahaan yang di Jepang sama di sininya, di tempat pelatihannya itu benar-benar harus buru-buru nih gitu kan. Kalau misalkan kayak kita tuh kayak dikasih target gitu, pokoknya bulan 5 itu harus udah kelar semua. Tapi kan masalahnya itu slotnya itu habis. Jadi kan kita mau gimana ya mau nggak mau harus nungguin slotnya ada gitu. Sampai kita tuh nyari-nyari calo, ternyata ada juga calo untuk SSW dan JFT. Aku juga baru tahu. Nah, terus kalau untuk pakai calo kalau untuk
JFT itu kita nambah 100. Jadi kayak kalau normalnya itu kan JFT itu 400 ya, 400, tapi kalau pakai calo jadi 500. Nah sama juga kayak SSW juga, nah jadi nambah 100. SSW itu SSW itu biayanya 450, jadi kalau tambahin pakai calo itu bisa 550-an. Nah kebetulan aku di situ masih ada slotnya, jadi aku nggak pakai calo. Itu karena kayak bener-bener kita tuh harus ikut nih gitu kan, harus ikut di bulan 5. Nah terus udah gitu, kita udah ngejelasin gimana sih kenapa nggak bisa ikut di bulan Mei, karena ini gitu, karena slotnya udah habis. Nah terus kebetulan banget setelah udah dijelasin gitu kan, terus minggu kemudian itu masih di bulan Mei, seminggu kemudian itu kita dipanggil buat ditanyain ini gimana gitu perkembangan ikut ujiannya di tanggal berapa gitu. Nah terus jadi kayak kita tuh hampir tiap hari itu mantengin terus prometiknya, kayak buat ngeliat ada nggak nih tiba-tiba ada nggak jadwal yang kosong gitu kan. Nah kebetulan pas waktu itu kita tuh ngebuka lagi prometik, dan alhamdulillahnya JFT itu di bulan 5 itu ada yang kosong. Mungkin ada yang ngebatalin gitu ya, karena pas waktu sebelumnya aku daftar yang buat di tanggal 8 itu bener-bener full penuh banget di bulan 5-nya. Di bulan 5 tuh ada yang kosong gitu, jadi kita langsung kayak langsung ke reschedule yang tadinya di bulan 6 tanggal 8 dimajuin di tanggal 24 bulan 5. Nah alhamdulillah banget akhirnya dapat di tanggal 24 bulan 5. Terus kita ikut ujian dan alhamdulillahnya juga lulus gitu kan, udah ngelewatin minimal poin yang 200 itu. Jadi kalau JFT itu kan ini kan setelah kita udah ikut ujiannya, diklik finish itu langsung kelihatan hasilnya gitu kan, lulus apa enggaknya. Nah di situ alhamdulillahnya lulus. Terus juga kebetulan pas waktu itu ikut ujiannya bareng sama anak-anak yang mau ikut tes Kaigo gitu. Mereka juga alhamdulillahnya lulus semua gitu kan, lulus juga. Nah terus akhirnya di bulan 5 ini aku udah full persyaratannya, kayak sertifikat bahasa dan sertifikat skillnya itu di bulan 5 udah kelar gitu kan. Nah jadi kalau misalkan dihitung-hitung dari pemula sampai akhirnya dapat 2 sertifikat itu sekitar 7 bulanan kali ya, karena kan dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei ini aku udah ngantongin 2 sertifikat yang jadi persyaratannya itu. Terus selanjutnya temen aku yang kurang SSW-nya ini, dia juga alhamdulillahnya di bulan yang sama, di bulan Mei, seminggu kemudian dari aku, berarti tanggal 30-an ya, tanggal 30-an juga mereka alhamdulillahnya lulus juga gitu. Jadi di bulan 5 ini benar-benar kita semua tuh udah dapetin persyaratannya gitu. Persyaratan kita udah lengkap. Terus dari persyaratannya kita udah lengkap, terus kita kan udah tinggal nunggu sending data aja kan di bulan 5. Terus akhirnya pokoknya sekitar awal Juni, berarti ya awal Juni itu masuk ke kelas pemantapan, latihan fisik, terus latihan ya pokoknya kayak info-info tentang perjepangan, kayak misalkan budayanya kayak gimana, terus kebiasaannya kayak gimana, terus cara buang sampah di Jepang itu kayak gimana, terus cara pakai toilet di Jepang itu kayak gimana. Itu tuh diajarin semua di situ sambil kita nunggu COE kita turun. Sekitar bulan 7 itu kita udah dapet COE-nya. Terus 2 minggu setelah dapet COE turun, kita langsung dapet tanggal buat berangkat. Nah alhamdulillahnya kita berangkat itu di tanggal 21 Agustus. Kita berangkat berempat. Terus juga kalau dihitung-hitung dari awal masuk kelas pemula sampai berangkat itu aku sekitar 10 bulan kurang 3 hari ya, 10 bulan kurang 3 hari, karena tanggal 24 di bulan Agustus itu kita pas banget 10 bulan. Jadi kan kita berangkat tanggal 21 kan, tanggal 21 Agustus berangkat, 24 Agustusnya itu kita
pas banget, pas banget 10 bulan gitu. Jadi hitungannya 10 bulan kurang 3 hari proses perjepangan aku dari kelas pemula sampai akhirnya tiba di Jepang itu sekitar 10 bulan kurang 3 hari. Nah, terus di sini juga aku mau kasih info ke kalian kalau misalkan pengen kerja di Jepang, entah mau magang, entah mau toko Tegino, atau entah pengen kerja apa aja gitu kan, mau kaigo, mau pengolahan makanan, mending kalian cari LPK yang bener-bener udah SO. Nah, kebetulan LPK yang aku masuk ini LPK-nya udah SO. Gimana sih caranya kamu bisa ke Jepang secepat itu gitu kan, dalam waktu 10 bulan tapi udah berangkat. uh, jadi di sini aku mau ngasih tahu kalau aku tuh pakai lewat jalur pelatihan dulu, yaitu di LPK Mirai no Hasijaya. Itu tempatnya ada di Tambun, Bekasi. Nanti kalian bisa search aja di Google LPK Mirai no Hasijaya yang di Tambun, Bekasi. Kalian bisa cek di situ. Di situ juga ada websitenya, terus juga ada sosial medianya, ada TikTok, ada FB, terus juga ada Instagramnya juga. Kalian bisa kepoin di situ apa aja. Di situ pokoknya apa ya, kayak banyak banget info-info yang mereka mereka sebarin lewat sosial media mereka. Terus juga ini LPK ini tuh udah terpercaya banget karena udah memiliki izin SO gitu kan, udah punya SO-nya lah. Jadi kalau misalkan udah SO udah pasti bakal berangkat gitu. Kalau misalkan persyaratannya udah full semua, kita udah pegang, itu bakal bakal lebih cepat gitu. Tapi kalau misalkan kayak kalau kita masuk ke pemula tapi kita belum punya apa-apa, itu ya menurut aku sih wajar gitu kan. Wajar aja kalau misalkan prosesnya agak lama. Itu pun lama karena emang dari kitanya gitu kan, bukan dari si tempat kita, bukan dari tempat kita berada di situ gitu. Jadi tetap tergantung dari kitanya. Kalau misalkan kita persyaratannya udah lengkap semua, insya Allah sih pasti bakal cepet gitu kan. Kebukti kan sama kayak rombongan kita itu sekitar 10 bulan kurang kita udah bisa ada di sini. Itu benar-benar ya itu karena kita udah apa ya, kayak persyaratannya udah lengkap semua nih, walaupun pemula tapi persyaratannya udah lengkap, ya udah kita bakal cepet gitu. Tapi kalau misalkan kayak misalkan dibutuhinnya harus punya sertifikat bahasa gitu misalkan, tapi ternyata sertifikat bahasanya kita belum dapat, ya kita gimana mau diproses gitu kan, karena persyaratannya aja tuh belum lengkap gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih.